Puji Tuhan, salam. Terima kasih buat kehadirannya Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Ini adalah ibadah kita yang perdana dalam POS PI Barigas Lumbung Tuayan. Haleluya. Gereja GBI Barigas hadir di Palangkaraya untuk memulai kegerakan yang baru untuk tuayan kita boleh sama-sama menuai di Palangkaraya ini, ya. Terima kasih buat kehadiran kita semuanya. Kita akan memulai ibadah kita. Saya minta kesediaan kita boleh salam kanan kirinya Bapak Ibu. Haleluya.
firman Tuhan, maka kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, pegang kami semuanya ya Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan pada saat firman-Mu ditaburkan ya Tuhan, maka kuasa Roh-Mu yang bekerja. Bahkan Engkau mengulurkan tangan-Mu menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami, berlimpah dengan sukacita, berlimpah dengan kekuatan Tuhan, berlimpah dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, urapi kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, semua kita berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Haleluya. Shalom. Shalom Lumbung Penuaian. Haleluya. Puji Tuhan. Lumbung Tuaian ya. Ya, Lumbung Tuaian. Baringgas Lumbung Tuaian. Ya. Puji Tuhan. Semua berbahagia hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara, ya, kita pelayanan Baringgas, kita terus bergerak dalam visi Tuhan, amin Saudara, ya. Kita memenangkan kota, kita memenangkan Kalimantan Tengah bagi Tuhan di mana Tuhan tempatkan kita ada. Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini tentu semuanya ada di dalam rencana Tuhan, amin Saudara, ya. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa visi Tuhan itu tidak pernah akan mati. Visi Tuhan akan terus bergerak dan bergerak, ya, melewati orang yang mau meresponi Tuhan. Ya. Jadi kita dalam pekerjaan pelayanan Baringgas ini Saudara, maka kita adalah orang-orang yang meresponi Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan kehendaki, kita kerjakan. Apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita mau taati. Itulah kehidupan anak Tuhan yang sejati. Ya, kehidupan ini hanya sebentar saja, betul tidak Saudara? Ya kan? Hanya sebentar Saudara, ya, paling berapa umur kita Saudara? Ya, tetapi pertanyaannya, apakah saya selama saya hidup, saya melakukan firman Tuhan? Apakah saya selama saya hidup, saya melayani Tuhan? Apakah saya selama saya hidup, saya melayani jiwa-jiwa bagi Tuhan? Itu perlu dipikirkan. Karena pada saat Tuhan memanggil kita, maka Tuhan akan bertanya, apa yang sudah kau lakukan nak selama ini? Selama kamu hidup di dunia ini. Ya, jadi Tuhan mau kita itu bergerak dalam visi Tuhan. Amin Saudara. Ya, mungkin ada orang bertanya, bagaimana ini Pak? Katanya Baringgas kok jadi banyak Baringgas tarik? Ya kan? Kenapa Baringgas ini jadi banyak? Nah, begini ceritanya Bapak Ibu. Ini perlu dijelaskan ya. Saya perlu jelaskan. Begini, Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Gembala kita, ya, Bapak Sinaga masih hidup Saudara, dia punya visi supaya Baringgas ini jadi berkat. Baringgas ini berkembang. Baringgas ini bertumbuh. Kan sering dikumandangkannya sering kan ya? Kita kan sering mendengar itu, ya kan? Pergi, Kalimantan Tengah dimenangkan, pergi, ya kan? Jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, itu visi yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan beliau, di mana dia memimpin kita, ya kan? Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, dia Tuhan taruhkan supaya terbukalah pelayanan-pelayanan di kota, ya, lalu di Kalimantan Tengah. Bagaimana Baringgas terus jadi berkat, terus jadi berkat, terus jadi berkat. Itulah yang visi yang Tuhan taruhkan di dalam hati Bapak Gembala kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu dibuatlah persekutuan-persekutuan, betul tidak? Ya kan? Ada persekutuan-persekutuan. Nah, persekutuan-persekutuan ini dipimpin oleh hamba-hamba Tuhan, ya. Nah, kerinduan Bapak Gembala adalah bagaimana supaya persekutuan-persekutuan ini juga jadi berkembang, jiwa-jiwa diselamatkan, Saudara. Nah, waktu Bapak Gembala masih hidup, Pak Pendeta Kennedy, Pak Pendeta Daniel, mereka pegang persekutuan, mereka masih ada di dalam bersama-sama dengan Pak Gembala, ya betul ya.
Nah, tetapi waktu Pak Gembala sudah meninggal, maka visi ini harus terus berjalan, harus terus terrealisasi gitu loh, ya kan? Maka dibukalah lumbung-lumbung. Nah, itu makanya ada lumbung di sini, ya kan? Lumbung-lumbung tuayan gitu loh, untuk jiwa-jiwa, ya kan? Nah, jadi ada orang berkata begini, wah, kenapa kita jadi berpisah? Bukan berpisah. Ya, kita ini sama, Barigas sama. Cuma ada penggembalaan yang dikhususkan, ya kan, untuk mengerjakan tuayan-tuayan itu, saudara. Kita sama dengan Barigas di Raja Wali sama. Saya juga Barigas Kemenangan sama. Bapak Daniel membuka apa itu? Barigas Penuaian sama. Nanti ada Barigas Gresion sama, Barigas semua. Supaya kota ini dimenangkan. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh Barigas pecah. Oh tidak, bukan pecah. Mengembang. Amin. Ya. Berkembang, mengembangkan sayapnya, ya, supaya kita terus bergerak, ya kan? Kalau Bapak Ibu Pendeta Kennedy ngumpul terus di Barigas Raja Wali, bagaimana mau berkembang? Ya kan? Ngumpul di situ dia terus, dia kan sudah jadi gembala, dia sudah pendeta, ya kan? Jadi kalau numpuk para pendeta di satu gedung, ya repot juga, betul tidak ya? Jadi kita Barigas ini mengembang. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ada mendengar, oh Barigas pecah, oh bukan pecah. Orang itu sampaikan yang kebenarannya. Ini visi Tuhan dari Bapak Gembala kita yang sudah almarhum dipanggil Tuhan, maka kita mengembang, ya kan? Jadi Bapak Ibu kalau Tuhan tempatkan hati dalam Barigas lumbung tuayan, maka kita bersama-sama mengerjakan lumbung-lumbung ini untuk masukkan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Ya, bersehati nanti saya bagikan di situ ya. Nah, ini adalah sebuah visi, bukan sebuah, apalagi ada saya dengar kemarin itu, oh pemberontakan. Aduh, oh, pemberontakan apa itu? Kalau pemberontakan nggak mau bikin Barigas, betul tidak? Ya kan? Bukan, salah itu. Kalau ada orang-orang bilang itu, buhen keton, berontak keton, berontak narai. Bukan, seperti yang saya bilang, kita bukan perpecahan, kita pengembangan, ya, mengembang, ya kan, melebarkan sayapnya, ya, supaya kota ini dijangkau. Kemarin kami ke Badan Pengurus Daerah, ya kan, Bapak Ketua itu bilang, wah masih luas kota ini, harus ada gereja yang bangkit, ya, untuk tuayan-tuayan itu. Nah, itulah visinya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi setelah Bapak Gembala kita, ya kan, maka kita mulai melebarkan sayapnya Saudara, ya, dalam satu kesatuan Barigas yang disebut Barigas apa? Barigas Unity. Saya Barigas, yang lain juga Barigas, semuanya sama di sini Barigas. Nanti kita sama-sama berembuk, memikirkan bagaimana Barigas ini bisa jadi berkat, ya. Nanti kita sama-sama berembuk, tapi penggembalaannya sudah masing-masing harus dipikirkan. Kalau ada sesuatu yang perlu kita kerjakan dalam pekerjaan pelayanan, apa yang perlu dibantu di sini kita pikirkan sama-sama supaya semua berkembang. Amin, ya. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kita harus mengerti. Jadi jangan nanti ada omongan miring, jangan diterima, ya, itu pikiran yang salah, ya. Karena Barigas menginduk kemana? Nah, ada orang berkata bahwa Barigas induknya ya di mana itu? Di Barigas Raja Wali. Bukan, itu bukan induk lagi. Waktu Bapak Gembala masih hidup, ya kita menginduk ke beliau, ya kan? Menginduk dalam naungan dia karena dia yang memulai, ya. Dia yang memulai. Jadi kita ada dalam sayap yang Tuhan buat lewat beliau, saudara. Nah, sekarang beliau tidak ada. Menginduknya kemana? Menginduknya ya ke sorga. Yesus langsung. Kenapa? Begini, Bapak Ibu, waktu kami dikasihkan Bapak Gembala cincin penggembalaan, ada ya di situ ya? Ada ikut nggak ya? Waktu apa itu ya? Jadi dikasih beliau kan sudah tua ya, itu puji Tuhan masih sempat di bulan Desember lalu kalau nggak salah ya. Nah, jadi
Dia berpesan bahwa gembalakanlah jiwa-jiwa itu, gembalakanlah kalian. Jadi yang melanjutkan pelayanan Bapak Gembala bukan hanya Bapak Pendeta John Erastus, bukan. Yang melanjutkan penggembalaan Bapak Gembala adalah kita-kita ini, Pak Pendeta Kennedy, saya, anak-anaknya, kita semua anak-anaknya, ya sudah menggembalakan. Jadi lanjutkan pelayanan itu. Jadi bukan lagi pelayanan yang apa yang Bapak Gembala lakukan di Barigas Raja Wali itu digembalakan, dilanjutkan pelayanan yang di situ, ya kan? Pelayanan yang di situ dilanjutkan oleh Bapak John, ya kan? Dia yang melanjutkan di sana, ya. Tapi kalau berbicara melanjutkan pelayanan Bapak Gembala dalam Barigas ini, ya kita semua, betul tidak? Ya, bukan satu orang, bukan semua kita. Jadi kita bergerak. Jadi waktu Bapak masih hidup saya bilang, Pak, bagaimana pandangan Bapak? Jadi kami sama-sama, lalu lanjut lagi, saya pulang, telepon lagi sampai jam 3 pagi. Bapak kan nggak bisa tidur kan, karena gelisah. Jadi kami ngobrol aja, Pak, coba Bapak pikirkan dulu, siapa sebenarnya yang melanjutkan pelayanan Bapak? Ya kalian semua lah. Nah iya, saya takutnya Bapak berpikir hanya Bang John saja. Pikiran saya pikir, ya kan? Oh enggak, yang melanjutkan kan semua kalian, pendeta-pendeta dengan jemaat yang sudah ada. Ya, kalian berkembang nanti. Tapi yang di gedung ini, gedung Barigas itu, ya nanti abangmu. Bisa paham Bapak Ibu Saudara, ya kan? Jadi kita bukan berpecah, kita melanjutkan apa yang ada ditaruh Tuhan bagi Bapak Gembala. Ya, itu yang kita lanjutkan. Ya, mengembangkan visi. Jadi Bapak Ibu jangan salah pengertian. Oh, Pak Kennedy ini membawa kami dalam perpecahan. Oh, bukan. Salah itu pemikiran itu. Ya, kita mengembangkan, mengerjakan, melanjutkan visi. Karena Bapak Ibu sudah ada di persekutuan selama ini yang digembalakan oleh Pak Kennedy, ya ikut saja. Kalau mau ikut, betul tidak ya kan? Kemarin kan nggak ada paksaan, betul ya? Ayo ikut saya semua, ayo sini. Nggak ada. Kan dia kasih apa? Kasih pilihan kan. Kalau mau tetap di sana silakan. Kalau kita mau sama-sama melayani dalam pelayanan yang baru, tapi tetap Barigas, ayo kan gitu ya. Jadi pilihan Bapak Ibu tidak salah. Ya, amin. Ya, saudaraku, ini yang harus kita mengerti. Nanti kita bisa sharingkan lagi kalau ada pertanyaan, ya. Saya mau bagikan firman Tuhan. Ini adalah mengerjakan visi Tuhan, ya. Saudaraku, apa visi Tuhan? Ya. Kalau Amsal 29 berkata ayat 18, ya, bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Atau terjemahan aslinya berkata Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada visi maka orang akan binasa. Gitu terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya. Bila tidak ada visi, ya, tidak ada petunjuk Tuhan, tidak ada visi atau pandangan yang Tuhan berikan atau tujuan yang Tuhan berikan, maka menjadi liarlah rakyat atau orang menjadi binasa. Jadi visi Tuhan sebenarnya membawa jemaat Tuhan kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saya sebagai gembala, Pak Kennedy sebagai gembala tidak boleh membawa jemaat kepada keinginan diri saya, tidak boleh. Saya harus membawa jemaat kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Itu dia kuncinya dalam jemaat itu. Jadi visi ini adalah sebuah gambaran yang Tuhan berikan untuk memimpin, untuk menggembalakan, untuk membawa jiwa-jiwa kepada tujuan Tuhan. Sehingga kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi gereja Tuhan, Bapak Ibu, di tempat ini juga harus bergerak, sedang bergerak dalam visi Tuhan itu. Ya kan? Visi Tuhan yang Tuhan berikan supaya
jiwa-jiwa diselamatkan supaya kita semuanya bersama-sama mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan dipersiapkan untuk menyongsong Tuhan dalam pertemuan dalam rumah Bapa. Betul tidak, saudara? Bapak Ibu Saudara dengarkan baik-baik ya. Nanti kita di surga itu Pak, kumpul lagi. Seperti ini kalau kita kumpul sama-sama, nanti kita satu persatu dipanggil Tuhan. Bapak Gembala pusat kita Bariga sudah dipanggil Tuhan, ya kan? Nanti kita dipanggil satu persatu, kumpul lagi, jumpa lagi di sana. Shalom Pak Gembala. Oh, enggak lagi shalom Pak Gembala ya. Shalom ya, tak apa lagi sana, saya juga enggak mengerti, ya kan? Kita jumpa semuanya mengenal, cuma tidak hidup seperti manusia lagi yang tumbuh jasmani itu. Tidak. Jadi gereja mempersiapkan Bapak Ibu jiwa-jiwa, nanti kita selamatkan jiwa. Persiapkan mereka untuk berjalan bersama Tuhan, persiapkan mereka untuk pada saat Tuhan panggil, nanti kita sama-sama di sana. Amin. Ya, jadi sama-sama. Itu Pak Gembala itu udah nunggu-nunggu tuh satu persatu mau dipanggil. Ya tapi jangan cepat-cepat lah ya. Kita kerja dulu bagi Tuhan, amin. Ya, gitu. Jadi bergerak dalam visi Tuhan berarti kita menyatu dalam isi hati Tuhan. Ya, menyatu dalam isi hati Tuhan. Jadi orang gereja yang bergerak dalam visi Tuhan, dalam tujuan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, maka dia sedang menyatu dengan isi hati Tuhan. Itulah orang-orang yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada gereja orang-orang yang hanya berbicara sukses. Bagaimana kamu diberkati, bagaimana supaya kamu jadi kaya, itu aja yang diomongin. Ada orang Kristen yang begitu. Bahkan ada gereja yang hanya sebagai motivator. Oh, hidup sukses, hidup ini berhasil. Nah, saudara, keberhasilan itu di pemandangan Tuhan tidak diukur dengan keberhasilan jasmani. Tidak, percaya. Nanti kita ke surga, nggak ada satupun yang kita bawa ini, nggak ada. Semua tinggal. Harta benda kita, emas Bapak Ibu yang 1 kilo itu tinggal semua. Kalau ada 1 kilo itu nggak akan dibawa ke surga. Di surga itu jalannya aja terbuat dari emas Bapak. Firman Tuhan, wah itu luar biasa. Ya ngapain numpuk-numpuk emas di sini, nanti emas di sana banyak, ya kan? Nanti ditinggal, nggak ada apa-apanya itu. Ya. Jadi kesuksesan dunia ini hanyalah sebuah kesuksesan jasmania atau sesuatu yang tidak ada faedahnya di surga. Nggak ada itu. Kecuali Bapak Ibu menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan dalam sebuah keberhasilan, berkat-berkat Tuhan, ya kan? Yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan berikan, kekayaan yang Tuhan berikan, kalau itu dipergunakan untuk visi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, nah itu baru berguna. Baru dia tertampung di surga. Ya, kumpulkanlah hartamu di surga, kata firman Tuhan. Jadi kalau kita bekerja menggunakan keberhasilan, kesuksesan, berkat-berkat yang Tuhan berikan, kita gunakan untuk visi Tuhan, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, baru dia tercatat di surga. Tapi kalau enggak, ya kita jadi Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau Bapak Ibu nanti ke surga, firman Tuhan kan sudah bilang, kumpulkanlah hartamu di surga. Firman Tuhan bilang, nyengat dan karat tidak merusaknya. Ya. Kalau berarti kata firman Tuhan, kumpulkan hartamu di surga, nah saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu nanti pada saat Tuhan panggil ke surga, punya harta tidak? Nah, itu renung tuh, mikir. Harus mikir. Kira-kira nanti Bapak Ibu dipanggil Tuhan, punya harta nggak di sana? Kan firman Tuhan bilang, kumpulkan hartamu di surga. Sudah kumpulkan belum? Itu. Nah, bagaimana cara mengumpulkan harta? Berjalanlah dalam visi Tuhan. Ya kan? Taburlah apa yang perlu ditabur untuk pekerjaan pelayanan. Ya, uang kita yang kita sisihkan tabur.
Doa kita itu harta tuh, doa kita itu tak kumpulkan harta. Melayani jiwa-jiwa itu harta itu, doa, berpuasa itu kumpulkan harta tuh, semua yang begitu-gitu itu. Nah, amin ya. Pikirkan Pak, kita hanya sementara di sini, kumpulkan harta. Ya, berjalan dalam visi Tuhan. Ya. Jadi bukan mengejar kekayaan dunia, tapi kejarlah kekayaan sorga. Ya. Nabung di situ atau sekarang investasikan ke sana. Ya. Hidup kita ini berkat-berkat yang Tuhan berikan, investasikan. Ya. Jadi Tuhan memberkati kita supaya lewat hidup kita visi Tuhan digenapi. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bekerja, ya nanti kita bisa bahas lah bagaimana keuangan yang diberkati, bagaimana pekerjaan yang diberkati, supaya kita ngerti, saudara. Karena visi Tuhan ini dikerjakan oleh umat Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Bapak Ibu pernah tahu nggak? Rasul Paulus itu kerjanya apa? Simpson. Oh iya. Delila di belakang. Pak Simpson. Rasul Paulus kerjanya apa? Oh dia penginjil besar dia ini. Ya tapi ada kerjaan loh, ada bisnisnya loh Pak. Gak tahu ya. Saya mau kasih tahu nanti baca di Alkitab. Rasul Paulus itu dia kerjanya itu bisnis tenda, tukang sewakan tenda. Dia punya tenda-tenda sewa. Itulah yang dia gunakan, dia kerjakan, sewa bisnis tenda untuk memenuhi semua kebutuhan hidup dan pelayanannya. Gitu. Dia punya bisnis sama seperti kita, ada pekerjaan, ada bisnis, ada yang dikerjakan. Ya. Tapi pertanyaannya Pak, apakah kita kerja untuk menggenapi visi Tuhan atau kita kerja banting tulang mati-matian habis ya hampir putus nyawa kita ya kan cari duit ya tapi kita enggak terkoneksi, tidak terhubung ke surga, itu salah. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini supaya kita bisa bersama-sama mengerjakan visi Tuhan. Amin ya. Tuhan mau lewat gereja Tuhan jiwa-jiwa diselamatkan. Coba baca Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kita baca yuk sama-sama. Matius 28, 19 sampai 20, 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang disertai Tuhan sampai kepada akhir zaman? Orang yang pergi mengerjakan visi Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya Tuhan merindukan supaya bukan hanya kita yang bisa diselamatkan atau mengenal Tuhan, tapi lewat hidup kita orang lain juga bisa diselamatkan. Bawa keluarga kita, Pak, Ibu, saudaraku, bawa, ayo kita kebaktian. Di mana kebaktiannya, Mina? Di Lumbung Tuayan. Itulah. Ya, di Lumbung Tuayan. Barikas Lumbung Tuayan. Bawa jiwa-jiwa supaya mereka juga bisa mengalami Tuhan. Amin, saudara. Itu yang Tuhan kehendaki. Ya, inilah visi Tuhan, menjadi murid Kristus semua orang. Ya, ajar mereka melakukan. Jadi visi Tuhan ini harus kita kerjakan sama-sama. Tidak hanya dikerjakan oleh Pak Kennedy dan Ibu, bukan. Tapi semua kita ya sedang berurusan dengan visi Tuhan, ya. Ini yang Tuhan mau.
Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam mengerjakan visi Tuhan? Nah, dalam pelayanan Barigas Lumbung Tuayan, apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, saya mau bagikan kepada kita, sehati sepikir. Ya. Apa yang kita harus lakukan? Ya, ini pesan firman Tuhan bagi kita, ya. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan harus sehati sepikir dengan gembalanya. Ya. Bersama-sama untuk mengerjakan visi Tuhan. Filipi 2 ayat 2. Filipi 2 ayat 2. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi hendaklah kamu sehati sepikir, kata firman Tuhan, ya, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuan kita apa? Menggenapi visi Tuhan. Amin. Ya. Jadi jemaat harus menjadi satu kesatuan, Pak, saudaraku. Jemaat Tuhan harus menggenapi visi, bersehati bersama-sama. Kalau Tuhan mengizinkan terbentuknya Barigas Lumbung Tuayan, maka jemaat yang ada di dalamnya harus bersama-sama mengerjakan visi Tuhan. Ya, lewat Barigas Lumbung Tuayan ini. Jadi, saudara pikirkan, sharing dengan Pak Gembala, ya, di tempat ini. Apa yang menjadi visi Tuhan, Pak Gembala? Oh, gini kita kerjakan begini, kita lakukan begini. Ya, ikuti, sehati sepikir. Ya, jangan tidak sehati, nanti jadi repot. Pak Gembala bilang begini kita kerjakan begini. Oh, right, ada cocok, ya kan? Ada sesuai dengan pikiranku? Nah, bukan. Pikiran kita memang banyak, ya kan? Tetapi apa yang dibicarakan, yuk kita kerjakan sama-sama. Itu dia sehati sepikir, ya kan? Sama dengan suami istri, kalau sehati sepikir berjalan bersama-sama, keluarganya mantap tidak? Mantap. Tapi kalau satu, si bapak mau ke sana, si ibu mau ke sini, wah, repot itu. Bisa karam jukungnya, ya kan? Karam jukungnya itu kalau kayak gitu. Iya. Pakai hebat. Jadi harus sama. Nah, kalau ada belum sama, yang kita sudah kenal Tuhan, doa terus. Tuhan jamah suamiku, Tuhan jamah anak-anakku, Tuhan jamah mereka. Nah, gitu. Supaya sama, saudara. Ya. Jadi sehati. Amin. Mau sehati semua, amin. Ya, sehati di tempat ini, ya. Amin, ya. Jadi untuk kita menggenapi visi Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan, saudaraku, dalam menggenapi visi Tuhan dalam Barigas Lumbung Tuayan ini? Ya, tadi sehati sepikir, lalu yang kedua, setia dan bertekun. Setia dan bertekun. Matius, saya bacakan ya, Matius 24 ayat 45 sampai 47. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya, jadi untuk mengerjakan visi Tuhan dalam Barigas Lumbung Tuayan, maka kita bersama-sama perlu hidup dalam kesetiaan dan ketekunan. Ya, amin. Ya. Jadi setia. Jadi kesetiaan ini adalah sebuah bukti dari sebuah kehidupan yang benar-benar mencintai Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya tanya, Bapak-bapak,
Apa buktinya bapak setia kepada istri? Dikasih gajinya. Jangan disimpan untuk diri sendiri gitu. Ya. Jadi ya, bukti mencintai pasangan kita setia. Walaupun ada problem, walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, walaupun ada perbedaan, ya, karena saya mencintai dia maka saya tetap setia kepada dia. Itulah. Jadi kesetiaan itu sebenarnya mengungkapkan rasa cinta kita. Jadi kalau kita bilang kita cinta Tuhan Yesus tapi kita tidak setia, malas beribadah, ada problem, tidak mau ke gereja, ada masalah, ya, tidak mau lagi berdoa, wah, ada masalah, nggak mau lagi, melayani, ya, tersinggung sedikit tersinggung, nggak mau lagi ke gereja, setia, itu nggak setia namanya. Kesetiaan kita akan teruji dari masalah kita. Kalau kita sedang dalam pergumulan, maka itu sedang menguji kesetiaan kita. Ya, itu. Kesetiaan kita juga diuji oleh waktu. Sudah peot kau, nggak mau lagi bersama kau lah. Itu nggak setia itu. Ya, bukan abad. Ya kan? Jadi kesetiaan itu waktu cantik tetap cinta. Sudah mulai peot tetap cinta. Amin ya. Itu setia namanya. Kayak gitulah. Bukan karena ada uang atau nggak ada uang. Kisah. Ya. Ya itu yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan, kepada pasangan kita. Ya kan? Gitu. Jadi kesetiaan kita, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kesukaan di hati Tuhan, ya. Jadi jemaat Tuhan setia mengerjakan. Siapakah hamba yang setia, kata firman Tuhan, dan bijaksana? Yaitu hamba yang didapati tuannya mengerjakan, ya kan, apa yang Tuhan yang percayakan pada saat Tuhannya datang nanti. Ya. Jadi siapakah yang setia itu? Orang yang terus mengerjakan visi Tuhan. Ya. Saya pernah merenung, kenapa Tuhan kok di Afrika itu kegerakannya luar biasa? Kalau bikin KKR itu yang hadir itu bisa 5 juta orang. Ya, Reinhard Bonnke dulu, ya kan? Wah, luar biasa, gereja besar di sana banyak sekali. Ya. Kenapa di Indonesia tidak seperti di sini? Rupanya mereka darah-darah misionaris, ya kan? Yang dari luar negeri Amerika, dari apa, mereka banyak mati di sana. Ya, untuk jiwa-jiwa di sana. Ya. Jadi hamba-hamba Tuhan yang sudah setia sampai matinya di situ, mereka lah yang menghasilkan. Ada banyak gereja, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi kesetiaan kita itu enggak terbuang sia-sia, Pak, Bu, Saudara. Tidak. Ya, pasti dia akan mengerjakan banyak yang Tuhan kehendaki dalam kesetiaan. Tapi kalau kita tidak setia, bagaimana Tuhan mau berikan kita apa yang Dia mau percayakan? Ya, nggak mau bertekun. Ya, Yakobus 5 ayat 11. Jadi kesetiaan itu juga berbicara tentang ketekunan. Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kamu menyebut mereka berbahagia, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Ya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi kami menyebut mereka yang berbahagia adalah mereka yang bertekun. Jadi ketekunan itu adalah sebuah kesetiaan terus di dalamnya, bertekun mengerjakan.
Ya, sama seperti Ayub. Aduh Pak, Ayub itu menderita sekali. Itulah makanya saya bilang tadi, kesetiaan itu diuji lewat penderitaan. Ya. Tapi pada saat sebenarnya kita walaupun mengalami proses penderitaan, pergumulan, ada masalah tapi tetap berdoa, ada pergumulan tetap percaya kepada Tuhan, ada problem tetap melayani Tuhan dalam kesetiaan, maka di dalam kesetiaan kita itu Tuhan mencurahkan apa? Berkat-berkatnya. Kalau nggak setia ya bagaimana? Enggak ada ketidaksetiaan yang mendatangkan kebahagiaan. Enggak ada itu. Sekali lagi, tidak ada ketidaksetiaan mendatangkan kebahagiaan. Enggak ada. Kebahagiaan itu hanya didapat oleh orang-orang yang setia. Mana ada suami yang enggak setia kepada istri lalu rumah tangganya bahagia? Enggak ada itu. Enggak ada istri yang tidak setia kepada pasangannya lalu dia berbahagia. Gak ada. Wah, aku sudah bosan sama kamu ini. Bosan aku dengan kamu. Aku mau cari yang lain supaya aku bahagia. Gak akan bahagia, Pak. Gak akan bahagia. Percayalah. Number 1 is the best. Number 2 KW. Jadi walaupun ada masalah tetap setia, men. Ya, jangan cari yang lain. Ya. iPhone ada yang asli kan ya, Pak Simpson kan? Ya, yang asli ori. Ya, ada yang KW kan? Ada, saya pernah beli iPhone KW. Di Filipina dulu. Oh, murah banget nih. KW. 1 tahun hancur. Gak bertahan dia. Ya, yang KW itu. Ya. Nah, tetap bertekun, amin. Mengerjakan visi Tuhan juga begitu. Ya. Nah, lalu yang ketiga, setelah kita sehati sepikir dalam jemaat Tuhan, kita setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam lumbung tuayan. Ya. Lalu yang ketiga adalah kita bersedia melayani. Bersedia melayani. Visi Tuhan akan digenapi dalam gereja Tuhan apabila semua jemaat Tuhan mau mengambil bagian untuk melayani. Ya, semua jemaat Tuhan. Ayo, apalagi nih, Bu Gembala, yang kita kerjakan, apalagi Pak Gembala? Ya kamu ini ya, kamu bagian ini ya, disusun. Semuanya melayani. Ya, ini kan bangku disusun ya enggak? Ada yang melayani kan? Enggak ada bangku tiba-tiba datang sendiri lalu tersusun sendiri ya. Malaikat gak nyusun bangku, kita yang susun bangku ya. Gitu. Jadi kita semua melayani, amin. Ya. Nah, visi Tuhan itu akan digenapi apabila kita semua melayani ya. Firman Tuhan berkata Matius 20 ayat 28 apa katanya? Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama seperti Tuhan Yesus waktu datang, dia bukan layani aku, layani, bukan. Dia melayani. Bayangkan dari surga sana dia turun menjadi manusia supaya dia dikorbankan, darahnya tercurah, basuh kita semuanya, ya supaya kita diselamatkan. Dia pergi melayani. Ya, sama seperti itu, kamu juga harus melayani kata firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Melayanilah di rumah Tuhan, ambil bagian supaya visi Tuhan digenapi. Ya, melayani bukan hanya tanggung jawab gembala, bukan. Ya, melayani tanggung jawab kita semua. Panggilan kita bukan untuk dilayani, panggilan kita untuk melayani. Pak Pendeta, aku kan sudah tua. Apa yang bisa melakukan melayani? Kita punya handphone gak di rumah? Punya, kita bisa telepon, ya kan? Kita bisa undang dia, kita bisa doakan orang, ya lewat handphone. Karena kita sudah mungkin ada ibu yang sudah susah untuk keluar,
ya, tapi bisa melayani. Semua bisa. Ya, ada banyak yang bisa dilakukan. Jadi seorang anak Tuhan ya harus ambil bagian bekerja di rumah Tuhan. Sama seperti anak kita. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu. Kalau anak di rumah kerjaannya tidur, makan, tidur, nonton, main game, tidur, nonton lagi, makan, tidur, pergi ke sana kemari, kita senang nggak begitu? Nggak senang lah. Pasti marah orang tuanya, betul tidak? Apa kerja kau ini? Ya kan? Pasti dimarahin. Ya. Seorang anak harus ambil bagian rumahnya harus bersih. Ada anak yang sapu, ya, nyapu rumah, ada yang cuci piring. Semua ambil bagian. Orang tuanya jadi senang. Aduh, kalau sudah senang orang tua itu, dompetnya pun mudah terbuka bagi anak-anak. Betul tidak? Iya. Saya kalau lihat anak saya sudah kerja, aduh, cantik kali kau sayang, saya bilang. Ya, oh kau cuci piring dia, iyalah katanya. Nah, ya, inilah untuk beli bedakmu lah. Nah, gitu, mudah mengalir berkat Tuhan itu. Begitu. Kita itu kadang ngotot-ngotot minta-minta sama Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati. Tuhan bilang kamu malas melayani, berantakan rumahku. Nah, itu Tuhan gak suka. Ya, jadi melayani itu bukan hanya bagian pendeta, bukan, tapi melayani itu adalah bagian semua anak-anak Tuhan di rumah Tuhan. Amin, ya kan? Melayani bukan cari upah, enggak. Melayani itu tulus. Pak Pendeta, kalau saya melayani di Lumbung Tuayan berapa satu bulan? Bukan. Masa ada anak misalnya si Heski, mah sekali nyapu 50.000 lah. Aduh, jangankan 50.000 yang dikasih, semprot dia. Apa kamu nih? Kan gitu ya kan? Mana ada anak begitu? Ya taat kepada orang tua, ya kerjakan. Ya, demikian juga di rumah Tuhan, melayani bukan cari upah. Amin. Katakan sama-sama, melayani bukan cari upah. 1, 2, 3. Melayani bukan cari upah, ya, tapi memberi diri untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, berkorban, sama seperti Tuhan Yesus berkorban. Ya, itulah melayani. Oke, kami melayani saudara, aduh, harus diri sendiri yang harus siap diperas gitu oleh Tuhan. Ya. Oke. Kunjungan, kemarin kami kunjungan dari siang ya sampai pulang jam 10, setengah 11 sampai di rumah malam. Hanya kunjungan, doakan. Ya, melayani itu begitu. Bukan setelah didoakan 500.000 minat, sudah saya doakan Bapak. Ada itu. Ya, melayani bukan cari upah. Amin, saudara. Rumah kita harus diurus. Amin. Ya, ini sudah jadi rumah loh. Lumbung Tuayan ini sudah jadi rumahnya Tuhan. Ya, jadi jemaat Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita semua melayani dengan tulus, dengan murni hati. Ya, semuanya bersehati seperti tadi. Ya, sehati, sepikir, setia. Ya, baik. Yang terakhir saya bagikan apa yang harus kita lakukan di rumah Tuhan untuk menggenapi visi Tuhan. Bangun kekuatan doa, ujian penyembahan dan firman Tuhan. Bangun kekuatan di dalam rumah Tuhan. Kita sama-sama doa, kita sama-sama menyembah Tuhan. Bangun mesbah doa di rumah Tuhan. Ya, kekuatan doa. Ya, ayat terakhir coba kita baca di Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 42, ayat 46 sampai ayat 47. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 42. 1, 2, 3. Mereka bertekun dalam
pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, ini jemaat mula-mula ini memberikan sebuah contoh. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran. Pengajaran berbicara apa? Firman Tuhan, ya kan? Mereka membangun dalam hidup mereka bersama-sama firman Tuhan. Ya, mereka membangun bersama-sama apa? Berdoa, katanya ya. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ngapain mereka di situ? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan tulus hati, gembira dan tulus hati. 47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan perhatikan, coba lihat jiwa-jiwa tadi visinya. Dan setiap hari Tuhan menambah apa? Jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Wow, luar biasa. Kita mau jiwa-jiwa diselamatkan, amin. Bentar lagi tempat ini nggak akan muat untuk jiwa-jiwa ini, amin. Karena jumlahnya sudah padat dengan jiwa-jiwa. Harus cari tempat lain lagi. Ini ada mulai ini kan. Nanti ini dibuka lagi di sini, ditambah tempat duduk di sini. Ya, di sini lagi. Untuk jiwa-jiwa bisa duduk, amin. Ya. Nah, nanti berdoa, Tuhan pasti sediakan tempat yang baru, bahkan gedung gereja, tanah Tuhan sediakan, amin saudara. Ya, bertekun, jadi harus membangun apa? Di lumbung ini, di tempat ini, bangun kekuatan doa, mesbah doa, terus menerus, ya terus menerus. Biarkan Tuhan yang bekerja lewat itu semua, ya. Kami dalam rumah kemenangan, ya setiap hari jam 12 dan jam 6 sore ada yang namanya kubu doa. Setiap hari sudah berjalan dari semenjak kemenangan berdiri. Sebelum itu, ya terus rutin sampai sekarang, terus dikerjakan. Nah, nanti sedang bangun lagi nih kekuatan doa. Kami kemarin sudah evaluasi, ya bangun kekuatan doa, bikin perisai doa lagi. Doa syafaat lagi harus dibangunkan. Di luar lumbuk, di luar apa itu? Kubu doa tadi. Ya, itu terus berjalan. Kalau kita mulai, ya mulai hari Selasa nanti sudah mulai harus doa keliling. Ya, nanti Barikas itu lakukan sama-sama ya, doa keliling itu. Ya. Itu. Jadi kekuatan doa harus dibangun, pujian penyembahan, ya. Ya, mereka memuji Allah di situ, saudara. Dan lihat, pada saat itu dibangun, jiwa-jiwa berdatangan. Ya, itu yang Tuhan kehendaki. Jadi bangunlah kekuatan itu. Apa kekuatannya? Sehati sepikir. Apa kekuatannya? Kesetiaan dan ketekunan. Ya, apa kekuatannya lagi tadi? Bersedia melayani. Apalagi kekuatannya? Membangun kekuatan doa, pujian penyembahan dan firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan, pengajaran rasul-rasul. Nanti Pak Pendeta nanti akan dikirimkan ini semuanya, ada sekolah pendalaman Alkitab. Kalau di Kemenangan ada namanya transformation class. Ya, itu pengajaran bagaimana mereka bisa jadi murid Kristus, bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu lumbung tua yang pasti berkati Tuhan. Amin. Amin, Barikas. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Ya, percaya saja. Ya, berjalan saja. Jangan ada dengar-dengar omongan miring-miring. Udah, kita jalan terus sama-sama ya, bergerak sama-sama. Ya, saudaraku, ini yang Tuhan kehendaki. Kerjakan visi Tuhan. Dukung Bapak Ibu Gembala di tempat ini. Ya, ini masih pospedi. Ya kan? 6 bulan ya kayaknya. 6 bulan lagi akan diresmikan jadi gereja lokal. Ini sama sih gereja lokal juga namanya. Cuma nanti akan kita minta apa itu? Ketua Badan Pengurus Daerah Gereja Betel Indonesia untuk meresmikan kami sebagai Barikas yang baru, New Barikas. Luar biasa. Barikas yang baru ini akan terbang ini. Ya, saya percaya ini akan banyak ini nanti. Ya, asal kita semuanya sehati, amin. Ya, hati sepikir, setia, bertekun, mau melayani semua. Ya, dan kita
sedang dalam pergumulan, saya mau berdoa, angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Adakah yang sedang dalam sakit? Ada sakit? Adakah yang sakit? Tidak ada. Ada yang dalam pergumulan? Ada mau doa? Angkat tanganmu di hadirat. Bapak, lihatlah tangan-tangan yang terangkat di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Biarlah kuasa Tuhan memegang setiap pribadi, setiap keluarga rumah tangga mereka dalam pergumulan, dalam masalah, dalam beban yang mereka hadapi. Kuasa Tuhan bekerja, pertolongan Tuhan mengalir dalam hidup mereka dalam nama Yesus yang berkuasa. Diberkati mereka yang sakit, Tuhan beri kesembuhan, terjadi kesembuhan dalam nama Yesus yang berkuasa. Berkati jemaatmu di tempat ini ya Tuhan, dalam nama Yesus yang berkuasa. Bapa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan, ini perdana Tuhan ibadah Barigas Lumbung Tuayan. Bersama-sama kami di tempat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus yang berkuasa. Biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam pekerjaan pelayanan ini ya Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja senantiasa. Biarlah visi Tuhan digenapi dalam Barigas Lumbung Tuayan. Jiwa-jiwa diselamatkan terus-menerus dihadapi. Dalam nama Yesus yang berkuasa, Tuhan kirimkan terus jiwa-jiwa ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati pelayanan ini Bapa. Dimulai di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Kami mulai, kami kerjakan ini di dalam nama Yesus yang berkuasa. Nama Tuhan lagi tegakkan di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan atas pekerjaan pelayanan ini dalam nama Yesus. Tuhan bekerja, Tuhan memimpin, Tuhan menguasai, Tuhan memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Yesus, hamba-Mu Bapak Pendeta Kennedy dan Ibu Tuhan, Tuhan berkati mereka sebagai gembala, Tuhan urapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan kuasai dengan visi Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, beri kekuatan, beri hikmat dan pengertian kebijaksanaan bagi hamba-Mu gembala di tempat ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa, kami serahkan ini. Kami mulai pelayanan Barigas Lumbung Tuayan ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus oleh Kepala Gereja. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, kuasai umat-Mu, berkati setiap jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan, yang berkomitmen di tempat ini. Urapi Tuhan, bungkus dengan kuasa darah, berkati hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, berkati keuangan mereka, perekonomian mereka, berkati. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus yang berkuasa. Berkati umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus yang berkuasa, nama Tuhan ditegakkan di sini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa, kami percaya. Kita semua berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Semua kita diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita terus maju dan bangkit, amin. Untuk menolong jiwa-jiwa yang di kota ini. Haleluya, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Bapak Jonathan Raymond membawa kita di dalam doa. Bapak Vincent. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini ya, siang hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya